Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardelia Charunisa dengan NIM 21020466035 dari Prodi Hubungan Internasional Kelas A, Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mencoba berfilsafat dengan diri saya sendiri dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saya pertanyakan ke diri saya, yang seringkali membuat saya bingung, galau, dan juga membuat saya ragu tentang beberapa hal. Pertanyaannya yaitu, untuk apa saya hidup? Saya sudah hidup selama 18 tahun, tetapi saya masih belum mengetahui mengapa saya hidup, mengapa saya diberikan kehidupan. Selama ini, saya hanya hidup dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Tuhan, karena saya tidak tahu bagaimana seharusnya saya hidup. Orang tua saya juga banyak mengatur saya dalam hal pendidikan. Sekali saya pernah diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang saya inginkan, tetapi pada akhirnya saya gagal. Sampai saat ini saya tidak tahu mengapa saya gagal. Mungkin memang saya tidak diperkenankan untuk mengatur hidup saya sendiri. Selain dalam hal pendidikan pun, orang tua saya juga banyak mengatur saya dalam berbagai hal. Namun untuk hal ini dikarenakan saya sendiri yang bingung dan tidak tahu bagaimana seharusnya saya menjalani kehidupan saya sendiri. Ketika melihat teman-teman saya dan orang-orang di sekitar saya, terkadang saya bingung mengapa mereka diberikan cobaan yang begitu berat oleh Tuhan. Sedangkan hingga saat ini, saya masih belum menerima atau mendapatkan cobaan yang berat. Walaupun sebenarnya saya tahu bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kekuatan hambanya, tetapi saya masih bingung apakah saya memang selemah itu untuk dihadapkan pada sebuah cobaan. Terkadang saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan untuk membuat diri saya terasa hidup. Namun hal tersebut sepertinya sangat susah saya lakukan karena pada dasarnya saya juga seorang yang penakut dan juga tidak bisa mengeksplor sesuatu yang bisa membuat saya merasa lebih hidup. Tetapi karena hal ini juga membuat hidup saya merasa hampa. Saya tidak tahu untuk apa saya diciptakan, saya tidak tahu mengapa saya hidup di dunia ini, sedangkan teman-teman saya hidup untuk diberikan cobaan, saya hidup hanya mengikuti alur dan tidak tahu bagaimana harusnya saya dalam bersikap atau saya dalam menjalani kehidupan saya. Meskipun saya bingung dengan cobaan yang diberikan kepada teman saya dan cobaan yang saya hadapi yang sangat tidak berbanding, tetapi saya juga mikir bahwa saya mungkin tidak akan kuat saya tidak akan kuat dalam menghadapi cobaan yang diberikan Tuhan kepada teman-teman saya. Walaupun begitu, seringkali saya masih bertanya-tanya, mengapa saya tidak mendapat cobaan yang berat? Atau apakah saya belum mendapatkannya? Atau kapan saya akan mendapatkan cobaan yang berat? Dan apabila saya mendapatkan cobaan yang berat, apakah saya mampu untuk melewatinya dan apakah saya sanggup untuk menghadapinya? Nah, berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi, saya berpikir bahwa saat ini level pemikiran saya berada di common thinking atau di pemikiran mendasar, di mana pada pemikiran ini menggunakan indera dalam pemikirannya. Saya sering melihat teman-teman saya diberikan cobaan oleh Tuhan. Kemudian saya juga sering mendengarkan cerita atau curhatan dari para teman-teman saya mengenai apa yang mereka rasakan terhadap cobaan-cobaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, hal tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran dalam diri saya. Kemudian saya juga berpikir bahwa kemampuan berpikir saya ada di tahap logic thinking atau berpikir menggunakan logika. Saya berpikir secara realistis dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak akan bisa dilalui oleh hambanya. Saya juga percaya bahwa Tuhan telah memberikan porsi yang pas bagi setiap makhluk hidup yang diciptakannya, entah itu berupa cobaan ataupun berupa kebahagiaan. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang bersifat substansial yang seringkali saya pertanyakan dalam hidup saya.
Apabila dalam video ini ada beberapa hal yang kurang baik dan beberapa kata-kata yang kurang pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan curhat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.